Atlet woodball dari Jepara sedang beraksi nih. Prestasi mereka jangan diragukan lagi. Sering mendapatkan emas dan perunggu di setiap kejuaraan. Hebat kan? Peralatan woodball terdiri dari malet atau tongkat pemukul yang bentuknya mirip palu, bola, dan gate atau gawang. Olahraga ini dimainkan oleh 5 hingga 6 pemain secara bergantian di setiap lintasan. Lintasan bermain woodball beragam, asalkan lebih dari 700 meter di setiap 12 lintasan. Bermain woodball sangat praktis, bisa dimainkan di rerumputan dan pinggir pantai. Wah, sambil menikmati keindahan pantai Bandengan Jepara. Woodball mirip golf. Siapa yang paling sedikit memukul bola ke dalam gawang, dialah yang menang. Kesabaran dan konsentrasi sangat diperlukan nih. Oh iya, olahraga ini pertama kali ditemukan oleh Mr. Ming Hui dan Mr. Huang Chuyong pada tahun 1990. Tahu nggak kalau peralatan woodball terinspirasi dari barang bekas yang ada di sekitar? Sang penemu yang berkebangsaan Taiwan ini menggunakan botol dan gelas bekas untuk dijadikan sebagai pemukul dan gawang woodball. Sedangkan tongkat terbuat dari gagang sapu. Tapi sekarang sih perlengkapan woodball terbuat dari kayu. Yuk kita buat bola dan tongkat pemukul woodball. Ukuran standar tongkat woodball ini sekitar 90 cm. Untuk membuat bagian bawah tongkat pemukul, bubut kayu seperti ini. Putar-putar. Hehe, hasilnya bisa sebagus ini kan? Nah, tinggal kita rakit deh. Gunakan lem khusus kayu agar bisa merekat sempurna. Harus presisi juga loh, bentuknya mirip kayak palu ya. Rumah produksi ini sudah mendapatkan sertifikat internasional woodball. Hebat! Sip, tongkat pemukul sudah jadi. Oke, yuk kita cat dengan pewarna khusus. Lakukan berulang agar warna yang dihasilkan pekat dan rata. Perlengkapan woodball ini sudah dikirim sampai ke luar negeri juga loh, seperti Thailand dan Malaysia. Dalam sebulan, industri rumahan ini bisa menghasilkan 200 set perlengkapan woodball. Wah, keren banget nih kalau beneran balapan pakai mobil ini. Ya, walaupun nggak di lintasan balapannya beneran, begini aja udah senangnya minta ampun. Ternyata Pak Oga di sini. Dicariin juga dari tadi. Gak taunya malah asik main sendirian. Ya ilah Den, nggak bisa amat sih lihat Pak Oga seneng. Nggak apa-apa kali Den. Udah Pak, cepet, ayo turun. Malu tahu, bikin mobil kayak gini kan gak gampang. Butuh waktu juga perhitungan yang tepat Pak, supaya akselerasi yang dihasilkan akurat. Ayo Pak Oga. Ayo, come on. Mobil sport biasanya berbentuk coupe atau punya 2 pintu dengan atap menurun ke belakang. Ada juga yang punya atap terbuka seperti ini. Wih, keren banget ya. Mobil sport mulai digandrungi penduduk negara persemakmuran Inggris ini sejak tahun 1953. Wih, seru banget. Semua mata tertuju pada mobil super kencang ini. Kejuaraan mobil dunia sport rutin digelar setiap 5 tahun sekali. Bahkan keseruan mobil balap sport ini jadi ide pembuatan film loh. Python's Motorcycles menjadi pionir pembuat mobil sport di Melbourne. Berdiri sejak tahun 1999 atau sudah 17 tahun. Wah, lama juga ya. Untuk membuat mobil sport, si pemilik, Om George Vidovic, bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain seperti Sid Chrome Project untuk menyempurnakan mobil sport buatannya. Nah, kali ini yang akan dibuat bernama Cobra Sport Kart.
Diberi nama tersebut agar mobilnya punya gerakan seperti ular kobra. Untuk rangka mobil berasal dari mobil yang sudah tidak terpakai. Tidak semua bagian mobil dibuat. Om George dan karyawannya hanya tinggal modifikasi mobil yang sudah ada. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan mobil sport yang diinginkan. Perlu beberapa kali cek untuk memastikan sambungan rangka mobil yang sudah sesuai. Rangka harus kuat biar ketahanan mobil sportnya juga kuat. Setelah rangka siap, sekarang giliran badan mobil. Yuk kita cat badan mobil sport ini. Biasanya mobil sport punya warna yang ngejreng. Jadi saat balapan lebih mudah dikenali. Badan mobil sport terbuat dari bahan fiber atau serat kaca. Bahan ini relatif ringan dan mudah dibentuk. Jenis bahan badan mobil sport juga berpengaruh terhadap kecepatan mobil loh. Semakin ringan bahan badan mobil, maka semakin cepat laju mobil sport. Pasang dulu kerangka besi, mesin, dan komponen-komponen lainnya, biar lebih kencang lajunya. Nggak perlu banyak campur tangan untuk tahap ini. Satu orang mekanik yang ahli sudah cukup kok. Butuh ketelitian dan konsentrasi penuh loh, karena semua bagian harus sesuai dengan desain awal. Kalau tidak, harus ulang kembali. Makanya membuat mobil sport butuh waktu berbulan-bulan. Nah, ini dia nih mesin mobil sport. Mesin berkapasitas 3000 cc ini buatan pabrik ternama di Amerika Serikat. Butuh alat hidrolik agar mesin berbobot 50 kg tepat terpasang pada rangka. Sip deh. Waktu pengerjaan setiap mobil sport berbeda-beda, tergantung model, kecepatan, dan keunggulan lain yang diinginkan. Nah, ini dia, mobil sport car-nya sudah siap. Mau dengar suaranya? Dengar suaranya saja sudah memompa adrenalin kita, apalagi mengendarainya. Enaknya main sepeda kemana ya? Mumpung cuaca lagi cerah banget nih. Sayang kalau nggak dipakai buat naik sepeda sepuasnya. Nah, trampolinnya sudah jadi nih, tinggal dimainin aja. Nyil, itu apaan Nyil? Oh, ini trampolin Bul. Ikut main yuk sama Unyil. Wah, kayak gimana mainnya Nyil? Nih, Unyil praktekin ya. Seru kan Bul? Biar Unyil tambah tinggi Bul. Ayo Bul, mau ikutan nggak? Apaan tuh begitu? Kayak anak kecil aja sih. Enggak Embul mau main sepeda aja. Loh, Bul, cobain dulu. Nanti ketagihan deh. Enggak. Ya udah. Bye-bye Nyil. Yang suka lompat-lompat juga butuh yang namanya perlengkapan. Biar lompatnya di tempat yang tepat dan gak bikin cedera badan. Coba deh bermain dan berlatihnya di trampolin. Olahraga yang sudah ada sejak tahun 1934 ini bikin tubuh jadi bugar. Melompat seperti ini bisa melatih organ jantung dan memperlancar aliran darah. Mau tahu cara bermain trampolin yang benar? Uniknya, kita bisa bertrampolin sambil bermain bola. Penasaran kan? Ikut Unyil aja yuk, let's go!